Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menjelaskan tentang apa sih itu komunikasi massa. Yuk kita simak video berikut ini. Nah, jadi komunikasi massa adalah komunikasi melalui media massa atau media cetak dan elektronik. Artinya, sebuah komunikasi dapat dikatakan sebagai komunikasi apabila dihasilkan dari saluran teknologi modern. Komunikasi massa sendiri berasal dari kata perkembangan kata media, yaitu massa atau communication. Selanjutnya ada fungsi komunikasi massa. Di sini ada 10 bagian fungsinya. Yang pertama itu ada fungsi hiburan. Contoh dari fungsi hiburan itu kayak kita menonton film di bioskop atau di Netflix dan lain-lain. Yang kedua itu ada fungsi pendidikan. Contoh dari fungsi pendidikan itu sendiri kayak kita nge-zoom di Google Meet gitu sama dosen. Yang ketiga ada fungsi informasi. Nah, itu contohnya kayak kita mencari informasi di media sosial dan lain-lain. Yang keempat itu ada fungsi kontrol sosial. Yang kelima ada fungsi mempengaruhi. Dan yang keenam ada fungsi adaptasi lingkungan. Dan yang ketujuh itu ada fungsi meyakinkan atau to persuade. Contohnya itu kayak kita melihat iklan di berbagai TV atau media sosial. Dan yang ke-8 itu fungsi penyebaran nilai-nilai. Yang ke-9 fungsi memanipulasi lingkungan. Dan yang terakhir itu ada fungsi penafsiran atau interpretation. Nah, di sini ada jenis-jenis media massa, yaitu ada media cetak, radio, TV. Sekarang udah lebih canggih menggunakan handphone dan laptop. Dengan adanya media massa yang sudah beroperasi di media online, kita bisa lebih mudah menemukan informasi di mana saja dan kapan saja, tanpa ada lagi halang-halangan tertentu. Contohnya kayak kita lagi berbelanja di supermarket atau kita lagi bekerja di kantor. Nah, ini salah satu contoh media massa. Orang tersebut sedang menonton TV, sedang menonton siaran berita dan menerima informasi-informasi yang ada di berita tersebut. Media massa di Indonesia muncul pada tahun 90-an. Yang pertama, Prekombi yang tertarik pada jaringan komputer. Dan ini media massa online yang pertama kali muncul yang berada di Indonesia. Nah, sekarang kita masuk ke ciri-ciri. Nah, ini dia ciri-ciri komunikasi massa. Yang pertama yaitu komunikator dalam komunikasi massa lembaga. Yang kedua, pesannya bersifat umum. Yang ketiga, komunikasi berlangsung satu arah. Yang keempat, komunikator dalam komunikasi massa bukan satu orang tetapi kumpulan orang. Yang kelima, komunikasi dalam komunikasi massa bersifat heterogen. Oke, sekian dari saya yang menjelaskan tentang komunikasi massa. Terima kasih, semoga ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.